Berdasarkan riset terbaru, 1 dari 4 orang menganggap kalau dirinya itu nggak bahagia. Banyak dari kita yang merasa terjebak atas berbagai penderitaan yang ada dalam hidup. Jebakan-jebakan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari kebiasaan buruk, perilaku, atau bahkan berasal dari pola pikir kita sendiri. Yang menyebalkannya lagi adalah, jebakan-jebakan ini seringkali datang tanpa peringatan, dan sayangnya kita baru sadar setelah semuanya sudah terlambat. Namun, kabar baiknya, kamu nggak perlu menderita di kemudian hari jika kamu bisa mengetahui ciri-cirinya yang akan kita bahas di video ini. Selamat datang di channel Edutektif, di mana kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan edukasi, teknologi, dan produktivitas yang berhubungan langsung dengan fenomena sosial di kehidupan sehari-hari. Dan di video kali ini kita akan membahas 7 jebakan duniawi yang harus kamu hindari seumur hidup. Banyak orang yang mikir kalau hidup itu baru dimulai ketika mereka udah menyiapkan semua hal. Padahal, hidup itu sudah dimulai sejak kita lahir sampai dengan saat ini. Seringkali kita mendengar ada orang yang bilang, nanti aja deh kalau udah beli kamera bagus, nanti baru mau coba bikin konten. Atau, nanti aja deh kalau udah beli sepatu bagus, baru mau olahraga. Alasan-alasan kayak gini sering diucapkan oleh banyak orang, mungkin temanmu, orang di sekitar, atau bahkan kamu sendiri. Kita sering merasa bahwa kita bisa menunda segala hal atas dasar pemikiran masih ada waktu. Padahal waktu itu nggak nunggu siapapun, justru waktu itu harus dijemput dengan tindakan. Dalam buku The Power of Now dijelaskan bahwa menunggu dan menunda hanya akan membuat kita terjebak dalam ilusi masa depan. Seiring berjalannya waktu, kita cenderung membiarkan diri kita terperangkap dalam harapan bahwa hidup itu nantinya akan menjadi lebih baik. Namun, harapan itu hanyalah impian palsu yang kita buat dengan imajinasi tanpa bukti. Kesiapan itu datang dari tindakan. Jadi, jangan tunda lagi setiap impianmu karena setiap detik yang terbuang adalah waktu yang nggak bisa kembali. Waktu terbaik pertama untuk menanam pohon memang 10 tahun yang lalu, tapi waktu terbaik kedua adalah saat ini. Dalam beberapa kesempatan, seringkali kita berharap bakal ada orang yang datang untuk menyelamatkan hidup kita. Entah itu keluarga, teman, pasangan, atau pemerintah. Orang-orang ini kita harapkan dapat berperan sebagai juru selamat yang dapat mengatasi segala permasalahan di hidup kita. Mentalitas seperti ini disebut sebagai mentalitas korban atau victim mentality. Orang dengan mentalitas ini selalu merasa tidak punya kontrol atas dirinya sendiri dan selalu mencari orang lain untuk disalahkan. Kita merasa bahwa setiap masalah yang ada dalam hidup kita merupakan faktor yang disebabkan oleh orang lain. Contohnya, ketika kita gagal dalam tes untuk mendapatkan pekerjaan. Daripada mengintrospeksi diri, kita malah menyalahkan orang lain yang berbuat curang dengan cara memakai orang dalam. Lalu kemudian, kita terus-menerus menyalahkan orang itu tanpa melihat ke diri sendiri yang mungkin aja masih banyak kekurangan. Contoh lainnya, misalnya dalam dunia profesional. Mungkin kamu pernah melihat ada orang yang mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan, lalu rekan kerjanya menganggap kenaikan jabatan itu dia terima hanya karena dia dinilai sering menjilat atasan. Padahal, sikap proaktif dan bertanggung jawab seperti ini memang berperan besar dalam karir seseorang. Dalam buku Man's Search for Meaning, disebutkan bahwa meskipun kita nggak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi dalam hidup, tapi kita tetap selalu punya pilihan terkait bagaimana cara merespon situasi itu. Sebenarnya, kalau kita ngomongin faktor X, faktor ini memang sudah pasti ada. Namun, kalau setiap kejadian yang ada dalam hidup ini, kita selalu menyalahkan faktor X, maka kita nggak akan bergerak kemana-mana. Padahal, kalau kita bisa mengambil hikmah dari setiap kegagalan, maka itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dalam hidup ini, yang harus menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Jangan selalu menyalahkan orang lain, begitu pula menunggu orang lain untuk menyelamatkan hidup kita. Karena sesungguhnya setiap individu adalah arsitek untuk hidupnya sendiri. Menyalahkan keadaan hanya akan menutupi ketidakmampuan kita untuk mengambil tanggung jawab atas diri sendiri. Salah satu perangkap yang sering kita hadapi saat ini adalah membandingkan diri dengan orang lain, terutama di era media sosial di mana orang-orangnya cenderung menunjukkan kehidupan yang tampak sempurna. Di era media sosial sekarang ini, pertunjukan versi kehidupan terbaik antar manusia terjadi semakin intens. Orang-orang sering memperlihatkan sisi terbaik dari hidup mereka yang terkadang membuat kita merasa bahwa hidup kita nggak cukup baik jika dibandingkan dengan mereka. Padahal kita dan mereka itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali. Mereka punya hidupnya sendiri, begitu juga kita yang punya hidup kita sendiri.
Membandingkan diri kita dengan orang lain nggak akan membuat perasaanmu jadi lebih baik. Lagian, hidup ini juga bukan kompetisi. Kita seharusnya fokus pada perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita masing-masing, bukan versi terbaik menurut standar orang lain, apalagi menurut standar aplikasi sarang Einstein. Dopamin adalah hormon yang memberi rasa senang atau kepuasan ketika kita mencapai sesuatu. Dopamin sering disebut juga sebagai hormon kebahagiaan karena berperan besar dalam memberikan rasa senang ketika kita melakukan suatu hal yang seru. Kalau zaman dulu, untuk mendapatkan dopamin ini kita perlu usaha yang ekstra, misalnya dengan berolahraga, bermain di lapangan, makan enak, atau berhasil mencapai goals tertentu. Tapi di zaman sekarang, usaha untuk mendapatkan dopamin ini bisa lebih mudah atau bahkan dianggap terlalu mudah. Karena di era digital ini, banyak hal yang bisa memicu dopamin secara instan. Contohnya, media sosial. Ketika kita menggunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, kita mudah sekali mendapatkan rasa senang hanya dengan melakukan scroll-scroll di lini masa. Namun sayangnya, dopamin yang kita dapatkan dari media sosial ini adalah dopamin murah karena didapatkan dengan cara yang instan. Ini dianggap berbahaya karena dapat menurunkan kemampuan kita untuk menikmati aktivitas lain, atau disebut juga sebagai anhedonia. Ketika otak kita terbiasa mendapatkan dopamin dalam dosis kecil dan instan, kita jadi lebih susah buat menikmati kegiatan lain. Aktivitas yang dulunya terasa menyenangkan, misalnya membaca buku atau nongkrong sama teman, sekarang bisa terasa sangat membosankan jika dibandingkan dengan membuka media sosial. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan gangguan fokus dan menurunkan produktivitas, karena dopamin instan mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus pada tugas atau pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Ketika otak terbiasa dengan rangsangan cepat, seperti scroll-scroll video setiap beberapa detik, kita jadi lebih mudah terganggu dan sulit berkonsentrasi pada pekerjaan atau pelajaran yang membutuhkan fokus yang lebih lama. Beberapa pakar juga menyebut bahwa dalam beberapa dekade terakhir, daya fokus atau attention span manusia itu semakin menurun. Dulu di awal tahun 2000-an, rata-rata attention span manusia itu sekitar 12 detik. Namun, sekarang sudah menurun jadi 7-8 detik aja. Bahkan ini lebih rendah dari ikan koi yang bisa fokus sampai 9 detik. Semua orang suka solusi yang cepat. Namun, nggak semua solusi cepat merupakan solusi terbaik. Terkadang solusi cepat dan solusi terbaik merupakan dua hal yang berbeda. Di era globalisasi yang semuanya berjalan dengan cepat ini, banyak orang yang pengen segala sesuatunya selesai dengan instan. Misalnya, jadi kaya secara instan, belajar dengan instan, bisnis yang instan, dan lain sebagainya. Namun, kecepatan ini terkadang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang nggak etis. Misalnya, ketika kamu ingin membuka bisnis online, karena kamu ingin mengembangkan bisnismu dengan cepat, maka kamu terdorong untuk melakukan sesuatu yang nggak jujur, kayak beli followers, melakukan fake review, atau bahkan menipu customer dengan cara-cara yang nggak bijak. Ketika kamu melakukan hal seperti itu, memang pada awalnya bisnismu terlihat berkembang. Namun pada akhirnya segala keburukan akan terbongkar dengan sendirinya bagaimanapun caranya. Konsep serba instan ini pernah disebut oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad sebagai ilusi kekayaan yang cepat. Banyak orang terjebak dalam ide bahwa kesuksesan itu dapat dicapai dengan cepat dengan menggunakan jalan pintas. Namun kenyataannya nggak ada yang lebih berbahaya daripada godaan untuk mencari kemudahan melalui jalan pintas itu. Sebenarnya nggak ada larangan untuk bergerak serba cepat, karena pada kondisi tertentu terkadang bergerak cepat memang harus dilakukan. Hanya saja, jangan sampai motivasi ini mendorongmu untuk mencari jalan pintas dengan menghalalkan segala macam cara yang berlawanan dengan moral dan etika. Di kehidupan masyarakat yang serba cepat dan dengan segala kemajuan teknologinya yang memudahkan ini, banyak orang merasa terdorong untuk membeli barang-barang yang sebenarnya nggak mereka butuhkan. Keinginan orang untuk memiliki sesuatu yang baru atau mengikuti tren yang sedang viral seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari. Dan tak jarang, keinginan-keinginan tersebut dibeli dengan cara kredit atau menggunakan pay later yang menawarkan fitur beli sekarang bayar nanti. Fenomena beli sekarang bayar nanti ini seringkali menciptakan ilusi kebebasan finansial yang membuat mereka seolah-olah bisa memiliki semua hal yang diinginkan tanpa merasa terbebani oleh biaya yang harus dikeluarkan. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, justru pay later ini bisa membuat orang terjebak dalam hutang yang terus berkembang. Yang mana hal ini akan terasa semakin mencekik seiring berjalannya waktu, karena tagihan yang terus datang ditambah bunga yang menumpuk.
Dalam buku The Psychology of Money, fenomena ini sudah dijelaskan terkait bagaimana banyak orang di masa ini yang jatuh dalam perangkap konsumsi berlebih yang sering dipicu oleh kebutuhan akan status sosial dan ilusi kemewahan yang harus ditunjukkan. Salah satu contoh yang diilustrasikan dalam buku tersebut adalah terkait banyaknya orang yang membeli mobil dengan cara menyicil. Pada awalnya, mereka beranggapan bahwa memiliki mobil akan meningkatkan status sosialnya. Nyatanya, mobil tersebut lebih banyak membawa penderitaan dengan cara menguras uang mereka dalam bentuk cicilan, asuransi, dan biaya pemeliharaan, daripada kepuasan atas peningkatan status sosial itu sendiri. Kebahagiaan finansial bukanlah tentang kemampuan untuk membeli apapun yang kita inginkan pada detik ini juga, melainkan lebih pada kemampuan untuk menunda gratifikasi, mampu mengelola pengeluaran dengan bijak, dan punya perencanaan keuangan jangka panjang. Dalam buku The Art of Thinking Clearly ada pembahasan menarik, yaitu terkait topik sangkos volesi. Sangkos volesi merupakan kecenderungan kita untuk terus berinvestasi di sesuatu yang sudah jelas tidak menguntungkan, namun tetap kita pertahankan hanya karena kita sudah mengeluarkan sumber daya untuk hal itu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang terjebak di keputusan yang buruk hanya karena menganggap sudah menginvestasikan banyak waktu, uang, atau tenaga di dalamnya. Contohnya dalam relationship. Kamu udah pacaran selama 5 tahun dengan pasanganmu, meskipun kamu udah merasa nggak bahagia, kamu memutuskan untuk tetap lanjut hanya karena kamu udah menghabiskan banyak waktu dan energi selama 5 tahun. Kamu beranggapan bahwa jika kamu berhenti, itu berarti kamu akan kehilangan semua hal yang sudah kamu berikan. Padahal, dengan kamu berhenti dan mengorbankan hal itu justru akan lebih baik. Karena setidaknya, dengan kamu memutus hubungan yang kamu rasa udah nggak membuatmu bahagia, maka kamu akan menyelamatkan kebahagiaanmu di masa yang akan datang. Kalau kamu nggak berani keluar dari hubungan itu, ya berarti kamu harus siap-siap aja untuk menderita lagi sampai tahun-tahun berikutnya. Contoh lain, jika kamu sedang menonton film di bioskop, kalau kamu merasa bahwa filmnya itu benar-benar jelek, nggak apa-apa kok kalau kamu mau keluar duluan. Jangan merasa bahwa kamu akan rugi jika kamu keluar lebih awal hanya karena kamu sudah membayar tiket. Di atas kertas, kamu memang rugi, tapi dengan meninggalkan bioskop lebih awal, maka kamu bisa menghemat waktu dan menghindari penyesalan yang lebih berat karena menonton film jelek sampai selesai. Kita nggak apa-apa kok rugi di awal, tapi ketika kamu udah tahu itu rugi, jangan diterusin lagi sampai kerugian-kerugian berikutnya. Akan lebih bijak jika kamu potong kerugian itu dengan cara meninggalkannya dan fokus pada hal lain yang lebih bermanfaat untuk dirimu sendiri di masa yang akan datang. Dan ya, itulah 7 jebakan duniawi yang harus kita hindari seumur hidup, apalagi di zaman modern ini yang semuanya bergerak dengan sangat cepat. Di masa ini, seringkali kita merasa ingin menunggu momen yang tepat untuk memulai sesuatu, entah itu karena belum siap atau karena lagi malas aja. Hidup ini sudah berjalan bahkan ketika kamu lagi menonton video ini. Jadi, mulailah bertindak dari sekarang meskipun dengan langkah kecil. Selain itu, jangan juga suka terjebak di mentalitas korban yang selalu mencari alasan atau menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaan diri sendiri. Kita memang nggak bisa mengontrol faktor X karena itu di luar kendali kita, namun kita tetap punya kontrol atas diri kita sendiri. Lebih jauh lagi, hindari membandingkan hidup dengan orang lain, terutama dengan gambaran yang sering ditampilkan di media sosial karena itu semua hanyalah sampul terbaik dari kehidupan orang-orang. Fokuslah untuk menjadi versi terbaik bagi dirimu sendiri tanpa perlu merasa tertekan dengan standar orang lain. Untuk masalah finansial, belajarlah untuk mengelola keuangan dengan melakukan delay gratifikasi. Jangan tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena tren atau karena kamu punya akses ke pay later. Dan yang terakhir, jangan biarkan diri kita terjebak dalam hubungan atau keputusan yang sudah jelas tidak lagi memberikan manfaat. Karena terkadang, melepaskan adalah langkah terbaik untuk membuka lembar baru yang lebih bermakna. Menurut riset dari University of London, menggunakan mind map ketika mempelajari sesuatu dapat meningkatkan kapasitas memori sebesar 24%. Oleh karena itu, melalui channel membership, kamu dapat menikmati mind map eksklusif dari semua video edutektif, baik video terdahulu maupun video yang akan datang. Selain itu, kamu juga dapat menikmati fitur-fitur lain yang tersedia melalui 3 jenis penawaran. Namun, yang paling penting, mulai dari penawaran terendah, kamu sudah dapat menikmati semua mind map eksklusifnya.
Dan sebagai tambahan, dengan berlangganan membership, kamu juga mendukung channel UMKM ini untuk terus berkembang dan membuat kami lebih semangat untuk melakukan riset mendalam terkait topik edukasi, teknologi, dan produktivitas. Sehingga pada akhirnya Edutektif dapat menghasilkan konten-konten lain berkualitas tinggi.